Maka ada sebuah hadis yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin, seorang yang beriman. Mi'raj itu artinya naiknya atau wusulnya seorang hamba berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat bisa dijadikan sarana oleh kita untuk curhat, untuk melaporkan keluh dan kesah kita, untuk menyampaikan hajat-hajat kita. Jadi kalau kita sedang punya masalah, kita sedang dalam keadaan kesulitan, sedang pikirannya sedang kalut, kalau orang modern biasanya pergi ke tempat hiburan. Tapi konsep Islam tidak boleh begitu. Mungkin ketika kita sempit kesulitan, ada banyak masalah, pergi ke tempat hiburan, selesai. Tapi selesainya sementara. Maksudnya selesai itu tenang gitu ya. Tapi ketenangannya sementara, begitu pulang masalah itu kembali lagi, timbul lagi, membebani lagi. Maka Allah berpesan di dalam surat 51 surat Ad-Dariyat, di sana Allah nyatakan fafirru larilah kalian kepada Allah. Untuk apa? Untuk mengadukan berbagai macam persoalan, mengadukan keluh kesah, minta segala sesuatu, minta dibukakan jalan kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang mengapa sholat harus dijemput oleh nabinya dari Allah langsung. Ketika Nabi mau menjemput perintah sholat, Nabi itu dalam beberapa riwayat hadis disebutkan beliau harus dibersihkan dadanya dulu. Dibersihkan dadanya. Nabi itu pernah dibelah dadanya 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan 3 kali. Yang pertama, ketika masih usia balita, beliau masih ikut dengan ibu susuannya. Ibu susuan Nabi namanya siapa? Ibu ibu susuannya Kanjeng Nabi siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Itu ibu susuan yang kedua. Tapi ibu susuan yang pertama namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah itu budaknya Abu Lahab yang ada di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahabib. Itu Suwaibah. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi, tapi musuh terbesar ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Saya mau kasih tahu, Abu Lahab itu punya punya kebaikan kepada Nabi hanya sedikit. Tapi kebaikan yang sedikit itu menjadikan modal dia mendapatkan keringanan siksa. Jadi ceritanya ketika Aminah ibunda Kanjeng Nabi sudah usia kandungannya sudah 9 bulan. Ya pokoknya mendekati babaran lah, mendekati persalinan. Itu Abu Lahab memerintahkan Suwaibah, tolong kamu sering jenguk Aminah. Ya, pergilah ke rumahnya. Lihat kalau tidak ada apa-apa ya sudah. Tapi kalau sekali waktu perutnya sakit kamu tungguin, siapa tahu mau lahiran. Suwaibah nurut, tiap malam berada di rumah Aminah. Pas pada saat lahir, Suwaibah lari-lari menuju rumah tuannya lalu mengatakan, "Tuan, Abu Lahab, Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah." Kata Abu Lahab, "Benar nggak?" "Benar." Nah, waktu Abu Lahab memerintahkan Suwaibah untuk sering berada di rumah Aminah, Abu Lahab berjanji, nanti kalau kamu bisa istiqomah sering jenguk di sana,
nanti kalau Nabi Muhammad lahir, kalau Aminah melahirkan, kamu akan saya merdekakan. Betul, dimerdekakanlah oleh Abu Lahab ketika dia telah mengabarkan Aminah telah melahirkan. Lalu Abu Lahab mengatakan, hai Suwaibah, tolong susukan keponakanku ini. Disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi budaya bangsa Arab waktu itu, orang akan dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi manakala dia punya anak, satu anaknya disusukan kepada orang.